Ya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kiranya menyertai saudara semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yehezekiel pasal 37 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Jaladang be Ramun nasida diri nasida marhite-hite gana-ganan nasida manang marhite-hite hasongiron akananiula nasidai manang marhite-hite saluhut pangalausion nasidai jalaau paluahon nasida sian saluhut inganan akka pardosaon nasida nasailaon asahurasi nasida gabe bangsokku nasida jalaau debata nasida ima sahakna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh seseorang ketika dia jatuh ke dalam keterpurukan? Yang pasti ada rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, ada dirasakan di dalam kesendirian, bahkan jatuh ke dalam keputusasaan. Lalu di dalam situasi yang demikian, apakah yang diinginkan oleh orang yang jatuh ke dalam keterpurukan tersebut? Sudah pasti dia menginginkan pertolongan, pemulihan, agar mampu bangkit dari keterpurukan tersebut. Hal itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka terpuruk dan kehilangan pengharapan. Hal itu dapat kita lihat dalam firman Tuhan di Yehezekiel 37 ayat 11. Di sana dikatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap dan sudah hilang. Padahal mereka adalah umat pilihan Allah, yang mana Allah memilih mereka sebagai umat pilihan untuk memenuhi janji Allah kepada Abraham. Pemilihan Allah atas bangsa Israel adalah agar melalui bangsa itu, bangsa-bangsa memperoleh keselamatan. Pemilihan Allah atas bangsa Israel adalah sebagai umat pilihan bukan karena kebaikan, bukan karena prestasi, bukan karena kelebihan mereka, tetapi pemilihan Allah atas bangsa Israel adalah semata-mata hanya karena kasih karunia Allah saja. Atas pemilihan itu tentu status Israel berubah menjadi bangsa umat pilihan Allah. Oleh karena itu tentu Allah menginginkan bangsa Israel agar perbuatan dan hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai umat pilihan Allah, sudah seharusnya bangsa Israel hidup, sikap dan perbuatan mereka sudah harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain.
Karena mereka harusnya menjadi bangsa yang diteladani oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar dan di dunia ini. Dan melalui kehidupan mereka harusnya firman Tuhan dan keselamatan dari Tuhan diberitakan. Tetapi di zaman Nabi Yeskiel, sikap dan perbuatan mereka jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Oleh karena itulah Allah mengingatkan mereka melalui Nabi Yeskiel agar mereka tidak lagi menajiskan diri mereka dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran-pelanggaran mereka. Allah sanggup melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Bukan hanya itu saja, Allah sanggup melakukan pembaharuan dan pemulihan di dalam kehidupan spiritual mereka. Allah sanggup melakukan keselamatan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Israel mengalami keterpurukan, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tangan Tuhan terulur untuk membawa pertolongan. Mereka dijadikan sebagai anak Allah yang dikasihi, asal mau mereka kembali ke jalan Allah. Tangan Tuhan terulur untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka mengalami pemulihan sebagai suatu bangsa dan hubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, segala sesuatu dipastikan menjadi baik kembali. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dan dipulihkan di saat Tuhan sudah turun tangan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel, demikian Tuhan akan menyelamatkan kita. Persoalannya, ketika Tuhan datang mau memulihkan hidup kita yang sudah terpuruk, maukah kita memberikan diri kita diperbaharui oleh Tuhan melalui perbuatan, melalui pertobatan, dan melalui perubahan hidup di dalam roh Tuhan? Jika Tuhan mengulurkan tangannya, mari kita sambut tangan Tuhan agar kita memperoleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang dapat kami dengar pada hari ini, di mana Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan tidak pernah mengabaikan kehidupan kami, tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, ajarlah kami Tuhan, agar kami Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan yang senantiasa berjalan di jalan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami banyak orang yang melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, berkati Tuhan kami dalam melaksanakan aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami Tuhan mampu melakukan pekerjaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.